pernah enggak? Kamu dapat 100 pujian, tapi ada satu komentar pedas yang masuk. Dan tiba-tiba cuma komentar itu yang kepikiran seharian. Atau mungkin kamu berhasil menyelesaikan 9 dari 10 tugas. Tapi justru satu tugas yang gagal itu yang bikin kamu merasa jadi orang paling tidak kompeten sedunia. Kalau pernah, tenang. Ini bukan berarti kamu lemah, pesimis, atau drama. Ini normal. Memang otak kita dirancang seperti itu. Otak kita punya kecenderungan untuk lebih peka dan memberi bobot lebih besar pada pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Fenomena ini disebut asterisk negativity bias asterisk. Secara sederhana, asterisk negativity bias asterisk adalah alasan kenapa kritik terasa lebih menusuk daripada pujian yang membahagiakan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah tertanam di otak kita selama jutaan tahun. Coba kita mundur sejenak ke zaman nenek moyang kita yang hidup di alam liar. Bayangkan, ada dua orang manusia purba. Yang satu, sebut saja Uga, sangat fokus pada hal-hal positif. Dia melihat bunga cantik, merasakan hangatnya matahari, dan menikmati buah beri yang manis. Yang satu lagi, sebut saja Aga, justru sangat waspada terhadap hal-hal negatif. Dia selalu memperhatikan suara gemerisik di semak-semak, waspada pada jejak predator, dan curiga pada buah beri yang warnanya aneh. Menurut kamu, siapa yang punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan gennya? Jelas Aga. Uga mungkin akan mati bahagia karena terlalu fokus pada bunga, sementara ada harimau mengintainya dari balik semak. Sementara Aga, dengan kewaspadaan tingkat tingginya, akan lebih sigap menghindari bahaya. Bagi nenek moyang kita, melewatkan satu kesempatan untuk dapat makanan enak tidak akan berakibat fatal. Tapi, melewatkan satu saja tanda bahaya bisa berarti kematian. Karena evolusi membentuk otak kita untuk menjadi semacam velcro untuk pengalaman buruk dan teflon untuk pengalaman baik. Hal-hal negatif menempel erat, sementara hal-hal positif mudah sekali tergelincir dan terlupakan. Ancaman selalu terasa lebih mendesak daripada kenikmatan. Masalahnya, otak yang diwariskan dari Aga ini masih kita gunakan sampai sekarang. Padahal, ancaman di hidup modern sudah sangat berbeda. Kita tidak lagi dikejar harimau, tapi kita dikejar deadline. Kita tidak lagi takut pada ular berbisa, tapi kita takut pada komentar julid di media sosial. Mekanisme yang dulu berguna untuk bertahan hidup ini, sekarang justru seringkali membuat hidup kita terasa lebih berat dari yang seharusnya. Asterisk negativity bias asterisk muncul dalam berbagai bentuk di keseharian kita. Bentuk yang paling umum adalah saat satu komentar jahat bisa langsung merusak mood kita seharian, bahkan berhari-hari. Mungkin kamu baru saja memposting foto hasil karyamu, dan dari 100 komentar, 99 diantaranya berisi pujian. Tapi ada satu orang yang bilang, biasa aja. Anehnya, otak kita langsung mengunci komentar satu itu, mengabaikan 99 lainnya. Komentar negatif itu terasa lebih nyata dan lebih personal. Seolah-olah itu adalah satu-satunya kebenaran tentang diri kita. Selain itu, negativity bias juga membuat satu kesalahan kecil terasa mampu menutupi semua hal baik yang sudah kita lakukan. Kamu mungkin sudah bekerja keras sepanjang minggu, menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Tapi di hari Jumat, kamu membuat satu kesalahan kecil. Misalnya salah kirim email. Tiba-tiba, semua pencapaianmu selama seminggu seakan lenyap. Yang tersisa di pikiranmu hanyalah rasa bersalah dan bodoh. Karena kesalahan sepele itu, kamu merasa gagal total. Padahal secara objektif, kinerjamu 99% berhasil. Dampaknya tidak berhenti di situ. Kamu mungkin mulai memutar ulang kata-kata negatif orang lain di kepalamu, seperti kaset rusak, percakapan canggung di rapat tadi pagi, kritik dari atasan minggu lalu, atau bahkan candaan teman yang sedikit menyinggung. Semuanya diputar berulang-ulang. Otakmu mencoba menganalisis ancaman ini dari segala sisi, mencari tahu di mana letak kesalahanmu. Padahal, seringkali tidak ada yang perlu dianalisis secara berlebihan. Pada akhirnya, semua ini membuat kita jadi pribadi yang terlalu hati-hati, overcautious. Kita jadi ragu pada kemampuan diri sendiri, self-doubt, takut mencoba hal baru karena khawatir gagal atau dikritik. Kita jadi lebih sering fokus pada apa yang mungkin salah daripada apa yang mungkin berhasil. Kita tidak berani mengambil risiko karena potensi kerugian terasa jauh lebih besar daripada potensi keuntungan. Padahal, seringkali itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh otak kita sendiri.